Channel Dengar Buku Official mempersembahkan audiobook Blink. Kemampuan berpikir tanpa berpikir karya Malcolm Gladwell, bab 2, part keempat. Selamat mendengarkan. Braden pernah mempunyai pengalaman serupa dalam pekerjaannya yang berhubungan dengan atlet-atlet profesional. Selama bertahun-tahun, ia telah membuat niat untuk bicara dengan sebanyak mungkin pemain tenis papan atas dunia, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana mereka sampai bisa seperti itu. Dan secara umum, ia tidak puas dengan jawaban-jawaban mereka. Dari semua penelitian yang telah kami lakukan terhadap para pemain papan atas, kami belum menemukan seorang pun pemain yang konsisten dalam memberikan jawaban, kata Braden. Mereka memberikan jawaban yang berbeda pada waktu yang berbeda, atau menjawab dengan mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak bermakna. Salah satu hal yang diperbuatnya, misalnya, adalah membuat rekaman video atas pemain tenis unggulan itu, kemudian mendigitalkan gerak mereka, mengurai gerak itu bingkai demi bingkai, menggunakan komputer sehingga, misalnya, ia tahu dengan tepat berapa derajat, Pete Sampras memutar pundaknya ketika sedang melancarkan backhand silangnya. Salah satu rekaman video yang telah didigitalkan oleh Braden adalah rekaman video ketika petenis besar Andre Agassi melancarkan forehand. Citranya sendiri sudah dibuang. Agassi hanya digambarkan sebagai sebuah rerangka, maka sewaktu ia bergerak untuk memukul bola, gerak setiap sendi dalam tubuhnya dapat dilihat dan diukur dengan jelas. Gambar Agassi memberikan sebuah ilustrasi yang sempurna tentang ketidakmampuan kita menerangkan perilaku kita pada suatu saat. Hampir setiap pemain profesional kelas dunia mengatakan bahwa ia menggunakan pergelangannya untuk memutar raket tepat sewaktu ia melancarkan sebuah forehand, kata Braden. Mengapa? Apa yang mereka lihat? Coba perhatikan. Lalu Braden menunjuk ke layar. Lihat sewaktu ia memukul bola. Dengan citra digital ini, kita dapat mengatakan apakah pergelangannya berputar 1/8 derajat. Ternyata mereka hampir tidak pernah menggerakkan pergelangan sama sekali. Lihat betapa diamnya pergelangan ini. Ia tidak menggerakkan pergelangannya sampai lama setelah bola dipukul. Ia mengira telah menggerakkannya saat memukul bola, padahal sesungguhnya ia tidak menggerakkannya sampai lama setelah pukulan. Bagaimana sampai begitu banyak orang yang terkecoh? Banyak orang mencari pelatih dan membayar ratusan dolar untuk diajari cara memutar pergelangan untuk memelintir bola. Dan yang terjadi malahan meledaknya kasus cedera lengan. Braden menemukan masalah yang sama pada pemain bisbol Ted Williams. Williams barangkali layak digelari hitter terbesar sepanjang masa. Orang yang dijadikan rujukan karena pengetahuan dan penghayatannya soal seni memukul bola. Satu hal yang selalu dikatakannya adalah bahwa ia mampu melihat bola yang sedang mendekati tongkat pemukulnya, bahwa ia mampu mengikuti geraknya sampai saat menjelang kontak. Akan tetapi, Braden tahu dari pengalamannya dalam tenis bahwa itu mustahil. Dalam jarak 1,5 meter terakhir ketika sebuah bola tenis meluncur menuju seorang pemain, bola itu sangat terlalu dekat dan sangat-sangat terlalu cepat untuk diamati. Pada detik-detik seperti itu, sang petenis sebetulnya seperti orang buta. Itu juga berlaku untuk bisbol. Tak ada yang mampu melihat bola sesaat sebelum menyentuh tongkat bisbol. Saya pernah bertemu dengan Ted Williams, tutur Braden. Kami sama-sama bekerja di Sears dan kebetulan kami tampil di acara yang sama. Kata saya, Ted, kami baru menyelesaikan sebuah studi yang membuktikan bahwa orang tidak mampu mengikuti bola sampai ke tongkat bisbol. Itu sebuah peristiwa yang hanya berlangsung 3 milidetik. Ternyata Ted tidak berkilah. Katanya, barangkali saya hanya merasa bisa melakukannya. Ted Williams mampu memukul bola sama seperti banyak orang lain dalam permainan bisbol, dan ia dengan yakin sekali bercerita tentang cara melakukannya. Akan tetapi penjelasannya tidak sesuai dengan yang dilakukannya, sama seperti ketika pernyataan Mary tentang laki-laki yang didambakannya tidak harus sesuai dengan laki-laki yang membuatnya tertarik. Sebagai manusia, kita mempunyai masalah dalam bercerita. Kita agak terlalu cepat memberikan penjelasan tentang hal yang sesungguhnya tidak mampu kita jelaskan. Bertahun-tahun yang lalu, psikolog Norman R. F. Meyer menggantungkan 2 utas tambang panjang dari langit-langit sebuah ruangan yang berisi bermacam-macam perkakas, barang, dan perabotan. Kedua utas tambang itu terletak cukup jauh dari yang lain, sehingga jika Anda memegang ujung satu tambang, Anda tidak bisa meraih ujung tambang yang lain. Setiap orang yang datang ke ruangan itu diminta menjawab sebuah pertanyaan yang sama. Berapa banyakkah cara yang dapat Anda tempuh untuk saling mengikatkan kedua tambang ini? Ada 4 pemecahan yang mungkin untuk soal ini. Cara pertama,
Menarik salah satu tambang sejauh mungkin ke dekat tambang yang lain. Mengikatkannya ke sebuah benda, misalnya sebuah kursi, kemudian pindah ke tambang kedua. Cara kedua, mengambil seutas tambang ketiga, menyambungkannya ke tambang pertama, supaya cukup panjang untuk meraih tambang kedua. Cara ketiga adalah memegang ujung tambang pertama, kemudian mengambil sebuah alat, misalnya sebuah tongkat panjang, untuk menarik tambang kedua ke arah Anda. Yang ditemukan oleh Mayer adalah bahwa kebanyakan orang mampu membayangkan ketiga cara di atas dengan mudah sekali. Akan tetapi, pemecahan keempat mengayunkan salah satu tambang seperti sebuah pendulum kemudian mengambil tambang yang lain, ke dekat tambang pertama hanya terpikir oleh beberapa orang. Sisanya tidak pernah membayangkan pemecahan ini sama sekali. Mayer menyuruh mereka duduk dan berpikir lagi selama 10 menit, kemudian, tanpa bicara, ia berjalan memintas ruangan menuju ke jendela, dan seperti tidak sengaja ia melepaskan tambang itu, sehingga berayun-ayun ke depan ke belakang. Sudah barang tentu, sesudah melakukan itu, banyak orang tiba-tiba berseru "aha" dan menemukan solusi pendulum. Akan tetapi, ketika Mayer meminta semua orang itu bercerita tentang bagaimana mereka sampai ke pemikiran demikian, hanya seorang yang memberikan alasan benar. Sebagaimana ditulis oleh Mayer, mereka mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti, "Itu datang begitu saja." Rasanya itu satu-satunya yang tersisa. Saya tiba-tiba sadar bahwa tambang itu akan berayun kalau ujungnya saya beri pemberat. Barangkali itu karena saya pernah belajar fisika. Saya mencoba memikirkan cara membawa tambang itu kemari, dan satu-satunya cara adalah mengayunnya ke sini. Seorang guru besar psikologi memberikan jawaban sebagai berikut. Sesudah lelah memikirkan yang lain, berikutnya adalah membuat tambang itu berayun. Saya terpikir tentang situasi ketika orang harus menyeberang sungai di hutan tropis. Saya tiba-tiba terbayang tentang kera yang berayun-ayun dari dahan ke dahan. Bayangan itu muncul bersamaan dengan terpikirnya solusi tersebut. Gagasannya tampak menjadi lengkap. Apakah orang-orang ini berbohong? Apakah mereka malu mengakui bahwa mereka baru bisa memecahkan soal tersebut setelah diberi petunjuk? Tidak sama sekali. Petunjuk dari Mayer begitu samar sehingga hanya bisa tertangkap oleh pikiran bawah sadar. Petunjuk itu diolah di balik pintu yang terkunci. Maka ketika dipaksa membuat penjelasan, yang dapat diperbuat oleh semua subjek penelitian Mayer adalah menyusun jawaban yang tampaknya paling masuk akal. Inilah imbalan yang harus kita bayar untuk manfaat yang begitu banyak dari sebuah pintu yang terkunci. Ketika kita meminta orang bercerita tentang pikiran mereka, khususnya pikiran yang muncul dari bawah sadar, kita perlu cermat dalam menafsirkan jawaban mereka. Tentu saja ketika urusannya terkait dengan cinta, kita biasanya sudah mengerti. Kita tahu secara rasional kita tidak bisa menggambarkan macam orang yang akan membuat kita jatuh cinta. Itu sebabnya kita berpacaran dahulu antara lain untuk menguji teori-teori kita tentang siapa yang menarik hati kita. Dan siapapun tahu bahwa ketika ingin belajar bermain tenis, golf, atau alat musik, yang lebih baik adalah meminta seorang ahli memperagakannya di depan Anda alih-alih hanya mengajar lewat kata-kata. Kita belajar dari contoh dan dari pengalaman langsung, karena keampuhan pemberian petunjuk secara lisan atau tulisan mempunyai batas yang nyata. Kendati pun demikian, dalam aspek-aspek lain hidup kita, saya tidak yakin apakah kita selalu menghargai misteri-misteri di balik pintu terkunci ini, serta menyadari bahaya dari cerita yang tidak sepenuhnya benar, atau bahkan keliru. Ada kalanya kita menuntut sebuah penjelasan ketika penjelasan itu betul-betul mustahil diberikan, dan sewaktu kita menggali bab-bab mendatang dalam buku ini, berbuat seperti itu bisa mengundang akibat-akibat yang serius. Sehabis memberikan keputusan untuk O.J. Simpson, salah seorang juri tampil di pesawat televisi dan mengatakan dengan keyakinan mutlak, "Keputusan saya sama sekali tidak terkait dengan masalah ras." Cerita psikolog Joshua Aronson tentang juri itu. Tapi bagaimana gerangan ia bisa memastikannya? Bagaimana dengan penelitian saya tentang ras dan hasil ujian, dan penelitian Barch tentang mahasiswa yang menyela pembicaraan, juga eksperimen Mayer dengan tambang, yang menunjukkan bahwa orang sesungguhnya tidak tahu tentang hal-hal yang mempengaruhi tindakan-tindakannya, namun mereka jarang merasa tidak tahu. Kita perlu menerima kenyataan bahwa ada kalanya kita tidak tahu, dan lebih sering mengatakan, "Saya tidak tahu." Tentu saja ada pelajaran kedua yang sama-sama berharga dalam eksperimen Mayer. Subjek-subjeknya tampak menemui jalan buntu. Mereka frustrasi.
Mereka tak menemukan jawab yang satu itu sampai 10 menit, dan sudah pasti banyak di antara mereka merasa seperti telah gagal dalam sebuah ujian penting, atau dengan kata lain menunjukkan bahwa mereka bodoh. Padahal mereka tidak bodoh. Mengapa tidak bodoh? Sebab siapapun dalam ruangan itu memiliki pikiran tidak hanya sebuah, tetapi dua buah. Dan ketika pikiran sadar menemui jalan buntu, pikiran bawah sadar terus bekerja, memilah-milah berbagai kemungkinan, mengolah setiap petunjuk yang bisa membuahkan hasil. Dan ketika pikiran bawah sadar menemukan jawaban itu, ia sendiri yang menuntun mereka ke pemecahan tersebut secara diam-diam, namun pasti. Terima kasih. Nantikan audiobook lainnya di channel Dengar Buku Official. Jangan lupa like, subscribe, dan share.